Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faisa, NBI 146200240. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai struct. Jadi data structure struct ini adalah salah satu fitur bahasa C atau C++, merupakan keyword yang memungkinkan untuk membuat sebuah deklarasi dengan pengelompokan variabel dari tipe data yang berbeda. Nah, hasil deklarasinya ini menghasilkan user-defined data type, yaitu type structure yang berguna untuk mendirikan objek. Jenis struct sendiri sebenarnya struct ini bisa digunakan di berbagai tergantung konteksnya, tapi biasanya itu ada struct tunggal yang dimana struct itu berdiri sendiri, struct satu. Ada juga nesting struct atau yang di dalamnya itu ada struct di dalam struct. Lalu deklarasi struct seperti ini. Jadi keywordnya struct. Lalu ada nama struct seperti biasa kayak seperti nama variabel. Terus macam-macam deklarasi variabel ini itu bisa diisi tipe-tipe data yang lain seperti integer, karakter, terus string atau yang lain-lain itu bisa float, double, dan lain-lain. Terus ini nama objek, jadi ini hanya bisa digunakan oleh satu objek ini. Lalu kalau misalkan kita tidak ada nama objeknya seperti ini, sama ya, yang di atasnya itu sama, cuma tidak ada nama objek, dan ini objeknya itu dideklarasikan di luar struct. Kalau yang ini objeknya itu dideklarasikan di dalam struct. Inisialisasi objeknya. Nah, cara inisialisasi objeknya ini sebenarnya memiliki cara yang seperti biasa, seperti kalau misalkan kita integer apa gitu, namanya apa, atau isinya apa. Nah, sebenarnya bisa seperti itu juga, atau dengan cara initializer list, dia itu memberikan nilai awal di saat mendirikan objek, dan nilainya itu hanya berlaku untuk objek itu sendiri. Atau uniform initialization ini juga sama dengan initializer list, cuma bedanya itu ada tanda sama dengan tidak ada dan ada tanda sama dengannya. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi pasti ya kita menggunakan include IOStream, using name std, terus ini di sini ada nama struct. Jadi ada keyword struct, terus nama struct ini terserah. Terus ada ini member. Jadi di dalam di dalam struct ini kan yang tadi bisa memiliki beberapa tipe data itu namanya member. Jadi bisa diisi string, float, integer seperti ini. Jadi misalkan kita nama struct-nya buah, terus nama, berat, harga. Nah, di sini aku coba yang tanpa objek. Jadi objek lalu di struct-nya kan tidak ada nama objek. Jadi kita langsung masuk ke main. Nah, di sini nama objeknya itu di sini. Jadi buah objek. Jadi dari nama struct-nya, buah ini nama struct, lalu satu ini itu objeknya karena tidak dideklarasikan di dalam struct, jadi tidak dideklarasikan di main-nya. Nah, penulisannya itu ada ini titik ini sebagai pemanggil untuk data yang member-member dari struct yang di sini. Jadi satu titik ini perlu untuk memanggil string namanya. Jadi untuk menggunakan string namanya di sini. Inisialisasinya bisa seperti ini. Terus diisi, lalu code-nya sama. Untuk memanggil itu tetap harus menggunakan nama yang di sini ya. Ada titiknya. Jadi seperti misalkan kita ketik aja satu. Nah, di sini akan keluar variabel-variabel yang kita tuju. Jadi yang ini tuh dari isi struct-nya. Jadi kita bisa pilih float berat, atau integer harga, atau string nama. Ini tinggal pilih aja kita mau
inisialisasi yang mana atau memanggil yang mana dulu. Oke, seperti itu. Nah, ini kita coba untuk code ya. Ini udah aku tulis seperti ini. Kita coba code dulu. Nah, ini adalah code-nya. Nah, ini contoh dari struct yang menggunakan langsung nama objeknya di sini ditulis. Jadi ini struct-nya ini hanya bisa digunakan dengan objek yang di sini saja. Sebenarnya juga bisa kalau misalkan kita inisialisasi lagi di sini, kita tulis mahasiswa karena itu nama struct-nya, terus kita ambil nama baru, misalkan nama Jenny, itu kita akan bisa panggil di sini. Misalkan Jenny. Nah, tetap aja kita bisa, tapi ini berbeda karena yang di sini itu kita langsung kasih nama struct-nya, jadi nama objeknya, jadi tidak perlu ada deklarasi lagi seperti ini. Nah, ini contoh dari initializer list, di mana ini struct-nya itu tanpa objek, dan objeknya diinisialisasi di sini, dideklarasikan di main. Nah, ini inisialisasinya itu langsung, jadi kita urutkan. Misal, ini kan siswa Fania. Nah, ini deklarasi dari nomor induk, itu harus urut ya, nomor induk, koma, nilainya, terus ini nama. Jadi urut begini. Harus berurutan dari atas ke bawah karena ya program itu bekerja dari atas ke bawah. Nah, lalu setelah diinisialisasi list seperti ini, bisa langsung dipanggil tanpa harus kita inisialisasi sendiri-sendiri seperti tadi. Kayak ini lebih mempermudah atau lebih mempermudah dalam arti tidak perlu kita menulis terlalu banyak atau pemborosan tempat gitu. Lalu ini adalah contoh terakhir, yaitu struct di dalam struct atau nesting struct. Jadi struct-nya double, di sini ada nama struct pertama, dan di sini saya tidak menggunakan nama struct lagi karena ini sudah masuk dalam struct yang awal. Jadi ada struct yang ini nama string nama, float berat, terus struct yang kedua ini saya isi integer tanggal, string bulan, dan integer tahun. Lalu di sini saya kasih nama objek untuk yang struct kedua. Nah, masuk ke main-nya, di main-nya itu kita deklarasi lagi nama variabelnya atau objeknya, karena di sini saya tidak menggunakan objek lagi. Jadi bayi adalah struct dari struct-nya, terus Rio ini adalah variabel yang saya gunakan. Nama variabel yang saya gunakan. Jadi pemanggilannya sama, tetap pakai titik seperti ini. Dan untuk memanggil data atau member yang ada di struct kedua itu kita gunakan 2 kali titik, atau untuk memanggilnya itu harus Rio ini dari objek, lalu titik, lalu tanggal lahir ini adalah objeknya struct kedua. Jadi harus pakai ini agar bisa memanggil member yang ada di struct kedua ini. Lalu diisi seperti ini dan disusun code-nya. Lalu ini adalah hasil dari code yang program yang saya buat. Begitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.